Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di acara Ulas Masalah. Ulesin dong. Di sini kami akan mencoba dan berusaha menjawab pertanyaan yang diajukan oleh beberapa penanya. Di antaranya adalah jamaah Fatayat dari Jombang, kemudian jamaah pengajian dari Dapur Kejambon. Masalah pertama yang kami ingin jawab adalah pertanyaan bagaimana hukumnya menanam tanaman di pinggir-pinggir jalan atau bahasa Jawanya adalah di tangkis lahan kosong yang bukan miliknya dengan tujuan lil imaratil ard atau melestarikan bumi, tanah yang tidak terpakai. Di dalam di sini soalnya beberapa dalam bermasyarakat hal seperti itu menjadi hal yang sangat wajar. Makanya di sini banyak permasalahan-permasalahan yang diambang pertanyaan atau masih debatable, diperdebatkan. Kami di sini memilih untuk menjawab tidak boleh atau haram, termasuk hal ini termasuk tindakan ghosab. Karena apa? Karena dalam kasus seperti ini atau dalam kasuistik seperti ini dikarenakan menggosok karena si li'imaratil ard tadi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada si pemilik tanah yang asli. Walaupun tanah tersebut milik pemerintah, harusnya harus izin dulu. Coba bayangkan kalau mindset seseorang seperti itu, maka sandal-sandal yang ada di masjid dengan alasan atau dengan dalih, wah ini daripada nganggur saya gunakan untuk beribadah, nanti malah seluruh ibadah kita akan rusak karena mindset seperti itu. Terus kedua, apabila sudah mendapatkan izin dari pemerintah tidak apa-apa. Di sini walaupun secara de facto ini bumi ini secara keseluruhan adalah milik Tuhan, tapi secara de facto bumi atau tanah ini memiliki hak milik, baik hak milik pribadi atau hak milik pemerintah. Makanya kami di sini menjawabnya tidak boleh karena itu tergolong tindakan ghosab. Referensi kami yaitu ada di kitab I'anatul Thalibin li Syekh Sayyid Abu Bakar Sato. Beliau ulama terkemuka di Makkah zaman dahulu, yaitu ditemukan di bab juz 3 halaman 83 terbitan Darul Fikr. Mungkin itu. Yang kedua adalah bagaimana hukumnya orang yang masih mempunyai hutang puasa Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya. Ini diperinci karena orang yang meninggalkan puasa Ramadan ini ada dua. Ada kalanya biudrin, ada kalanya bighairi udrin. Kalau biudrin adanya udur atau suatu alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka di si pengqadha itu ada salah satu pendapat boleh tarohi. Artinya tidak seketika atau tidak fauron ketika itu untuk mengqadha. Tapi berbeda kasus lagi ketika yang meninggalkan puasa ini bighairi udrin. Semisal karena lapar makan siang-siang hari, atau mungkin yang di kalangan masih anak muda ini kan tidak betah lapar, apalagi yang gemuk-gemuk itu kan nggak betah, makanya terus kemudian makan, ini tidak boleh. Malah pendapat yang paling keras itu adalah pendapatnya Imam Malik. Orang yang puasa ketika dia kok makan dengan sengaja, dia juga wajib membayar fidyah. Sedangkan kalau Syafi'iyah kan tidak, hanya wajib mengqadha. Dalam madhab Malikiyah ini diterangkan dia harus membayar fidyah juga atau kafaroh. Hal ini kenapa? Karena puasa ini bulan yang mulia. Maka ketika seseorang kok menistakan puasa, maka dia juga menistakan Tuhan. Alasannya seperti itu, maka siapapun yang membatalkan puasa dengan catatan bighairi udrin, maka hukumnya sama, baik membatalkan secara jima, makan secara sengaja, itu sama saja. Karena apa? Karena sama-sama tidak memuliakan bulan Ramadan. Terus pada kasus ini, terus apakah
mengacu pada pertanyaannya, apakah diperbolehkan orang yang mempunyai Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya? Artinya dalam bahasa i'anatu thalibin adalah mu'akhkharil qada' li syai'in. Itu apakah bagaimana caranya? Pertama, ya dosa karena mengakhirkan qada, di mana orangnya tadi sebenarnya memiliki kesempatan waktu untuk mengqada puasa tersebut. Dengan entah alasan kenapa, mungkin alasan malas ini atau menunda-nunda, maka orang tersebut wajib mengqada puasa serta membayar fidyah. Di mana fidyahnya atau berapa nilainya? 1 hari yang ditinggalkan fidyahnya itu 1 mud. Nah, ini berbeda dengan fidyahnya orang yang jima. Semisal contoh kasusnya gini, semisal panjenengan, ya bukan saya karena saya golongan orang soleh. Jadi jenengan nanti semisal kalau 1 hari ini puasanya bolong, terus kemudian di tahun ke depan setelah hari raya Ramadan, bolongnya tadi atau batalnya tadi bighairi udrin, karena atau sengaja karena makan. Ini kok sampai datang bulan Ramadan lagi itu tidak mengqadanya, maka di situ kita berkewajiban mengqada, kemudian juga berkewajiban membayar fidyah, di mana fidyahnya itu 1 mud. Atau dalam sedwat wa yajibu ala mal qada' li syai'in min Ramadan ila hirihi dahla Ramadan akhir, ini harus membayar fidyah. Fidyahnya 1 mud. Jadi kalau seperti itu, maka bagaimana caranya ketika kita memiliki qada atau tanggungan Ramadan, semisal Ramadan tahun ini, maka segera diqada, karena diqada sebelum datangnya bulan Ramadan di tahun depan. Harus secepatnya diqada. Soalnya ketika puasa yang ditinggalkan secara tidak adanya udzur atau bighairi udrin, maka dalam kasus ini termasuk harus menyelesaikan qada secara fauron, hanya harus seketika itu. Apabila tapi berbeda lagi kalau semisal sakit karena faktor sakit atau apapun, maka atau yang dibolehkan syariat, maka di sini termasuk yang boleh tarohi, artinya boleh tidak disegerakan. Tapi menurut pendapat Ibnu Hazm, Imam Qarafi ketika menanggapi kasus ini, maka untuk lebih disegerakan. Karena apa? Ini ta'aduban kepada Tuhan. Kita logikanya gini, kata Imam Qarafi, wong kita diberi karunia Allah sebagai datanya bulan Ramadan, bulan yang mulia, di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, walaupun malam di situ masih banyak ulama yang memperdebatkan di mana letak malam Lailatul Qadar. Itu kan kita dikasih hadiah yang sebegitu besarnya, kok kita meninggalkan dan membayarnya itu begitu santai-santai. Imam Qarafi mengatakan bahwa di sana adalah hamba yang paling bodoh. Ketika dikasih hadiah kok malah dia nyantai-nyantai, itu gimana? Itu logikanya Imam Qarafi. Mungkin referensinya adalah i'anatu thalibin halaman juz 3 halaman 403 sampai 404. Di sini ada. Kalau mau beli kitabnya kalau nggak salah 345 kalau nggak salah, tapi kalau nggak punya uang nggak usah beli. Yang ketiga adalah, bolehkah seseorang yang nifas mengganti puasanya puasanya dengan membayar fidyah? Kita tahu bahwasanya cara pengganti puasa itu ketika kita meninggalkan puasa kan sudah dibuatkan bagan. Sudah dibuatkan bagan bahwasanya orang yang sakit harus gini, orang yang hamil, orang yang menyusui dan sebagainya harus gini. Sebenarnya sudah ada. Nah, terus kemudian ini ada kasus, bolehkah seorang yang nifas mengganti puasanya dengan membayar fidyah? Padahal ini juga harus puasa dia. Maka di sini tidak diperbolehkan. Karena apa? Ya memang di sini kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya mengganti puasanya dengan membayar fidyah itu adalah sudah tercatat dalam nas yang sharih. Nas yang sharih itu apa? Nas Al-Qur'an atau hadis yang tidak menerima takwil. Seperti itu. Jadi kalau bilanya seperti yang membayar fidyah, ya harus fidyah. Jangan mengandalkan akal saja. Jadi harus membayar fidyah dengan alasan saya kabotan dan sebagainya. Kalau darah nifas itu kan
darah yang habis melahirkan. Kalau tidak pengen darah nisa ya jangan hamil. Gitu saja, tidak diperbolehkan. Ini kenapa kok begitu? Secara status orang nifas ini disamakan dengan orang yang haid, yaitu wajib untuk mengqadha puasa yang telah ditinggalkan. Orang yang kita tahu orang yang haid itu termasuk orang yang ketika meninggalkan puasa wajib qadha, tetapi tidak berkewajiban mengqadha sholat. Cuma dia wajib mengqadha puasanya. Ini masyhur hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah ketika ditanya sahabat, kunna na'muru biqadhi ishom wala na'muru biqadhi shalah. Ketika meninggalkan puasa, kita diperintah oleh Nabi untuk mengqadha puasa, tetapi tidak diperintahkan Nabi untuk mengqadha salat. Yang kedua, orang diperbolehkan menggantikan puasa dengan fidyah antara lain. Nah, ini yang penting. Maka kalau hukum Tuhan ini jangan dibuat mainan. A. Orang yang meninggalkan dan orang tersebut masih mempunyai tanggungan puasa dikarenakan udzur, misal sakit. Kedua, orang tua yang tidak mampu melaksanakan puasa atau yang adzun, orang tua yang sangat lemah. Ini kalau yang lebih menarik ini pendapatnya Imam Hanafi. Ini kalau seseorang sudah sudah mau mati ya, sudah merasa mati, kan katanya orang-orang yang mau mati itu katanya kalau orang mati itu merasakan 40 hari itu mau mati. Ya itu entah benar atau tidak, soalnya saya belum merasa mau mati, itu katanya orang-orang seperti itu. Ketika mau mati 40 hari itu sudah terasa. Enggak tahu itu benar atau enggak. Yang tidak mampu melaksanakan puasa atau orang tua yang mampu tidak. Nah, ketika di sini maka hilanglah taklif atau hukum mukalafnya. Yaitu seperti itu. Orang yang sudah tidak mampu bergerak atau bil isyarah saja, dia hanya bil isyarah pelongo bahasanya, itu sudah tidak berkewajiban berpuasa. Nah, nanti di sini berbeda lagi nanti ketika membahas apakah orang idiot, orang yang kelewas-kelewas dan sebagainya itu diwajibkan puasa atau tidak. Nanti juga ada pembahasannya sendiri. Nanti kalau semisal penasaran nanti ikuti channel kami terus. Nanti ada penjelasan tentang masalah orang yang gelewu atau idiot nanti berkewajiban puasa atau tidak. Kita tidak usah sebut nama. Orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, itu memang orang sakit yang sudah memang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau bahasa kerennya bahasa anak-anak kita tuh orang yang sudah mampu lemah. Di situ sudah tidak ada harapan hidup itu. Nah, makanya sudah putus asa, itu dia tidak wajib puasa. Tapi kalau orang-orang yang patah hati karena diputuskan cewek atau cintanya kandas, itu masih diwajibkan puasa walaupun hatinya mati. Itu masih diwajibkan puasa karena itu terlalu lebay. Orang patah hati kok galau. Orang mati, soalnya zaman akhir perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki, jadi santai saja. Nanti permasalahannya nanti kamu kebagian yang jelek atau cantik. Kalau jelek ya ibadahnya sabar, kalau cantik ibadahnya syukur. Itu katanya Gus Bak seperti itu. Tapi semoga cantik. Istri saya maksudnya, istri kamu nggak usah. Yang dia adalah orang hamil dan orang yang menyusui yang khawatir akan dirinya sendiri kesehatannya, tetap wajib qadha puasa. Nah, ini sebenarnya sudah ada bagan atau pembagian secara rinci yang sudah dicantumkan oleh ulama atau beberapa kiai-kiai NU masalah ini di NU online. Nanti panjenengan bisa melihatnya di situ, di download. Nah, keterangan seperti itu bisa ditemukan di banyak kitab, di antaranya kitab I'anah ini ayat halaman 407, kemudian kitab Tausih ala Ibnu Qasim ini halaman 114 yang nantinya yang dikaji di Pondok Muhibbin yang dibacakan atau sebagai qoriknya adalah Ustadz Dzikrullahil Akbar. Itu sudah dibacakan. Nah, sekian dari kami dalam acara ulas masalah. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat
bagi diri kami, bagi panjenengan yang memiliki banyak masalah, dan tentunya masalah Anda juga banyak. Ini nanti atau Anda ketika memiliki pertanyaan-pertanyaan yang seputar permasalahan ketauhidan, tasawuf atau fikih, nanti bisa ditanyakan kepada kami. Untuk sekian dan terima kasih. Selamat bergabung lagi di dalam acara Ulas Masalah. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.